Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Muharram Chandra Lugina, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Wujudkan politik konstitusional. Pemilihan umum atau pemilu menjadi salah satu perwujudan praktek demokrasi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai cirinya. Sehingga kegiatan yang bisa juga disebut pesta demokrasi itu diatur langsung oleh konstitusi untuk pelaksanaannya. Seperti diamanahkan Konstitusi Bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E ayat 6 disebutkan pemilu berazaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemerintah melalui perangkatnya baik eksekutif maupun yudikatif harus menjalankan azas itu dalam melaksanakan pesta memilih pemimpin bangsa di masa depan, baik presiden, wakil presiden maupun wakil rakyat di DPR dan DPD RI, sehingga tidak ada celah bagi penyelenggaraan yang tidak jujur dan adil. Memang pemilu 2024 ini berbeda dengan kegiatan sebelumnya, di mana kerja penyelenggara harus ekstra keras dengan menyelenggarakan pemilu serentak, memilih calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten kota, serta calon senator anggota DPD. Kerja ekstra itu tidak bisa menjadi alasan penyelenggaraan yang tidak berkualitas, apalagi menyimpang dari konstitusi sebagai cita-cita para pendiri bangsa. Manuver demi manuver pun terjadi selama proses penyelenggaraan, mulai dari pelaksanaan dan pascanya itu muncul dalam pleno Komisi Pemilihan Umum atau KPU daerah atas hasil pemilu setempat. Hal itu tentu membuat kalangan elit politik merasa kecewa dengan banyaknya putusan aturan yang dinilai tidak ideal untuk pemilu yang jujur dan adil. Dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90/2023 tentang batas usia calon presiden wakil presiden. Putusan ini dinilai membawa problematika hukum dan dianggap tidak adil dengan menguntungkan sejumlah pihak. Selain itu terungkap juga dalam pleno itu, sanksi pasangan Capres-Cawapres mengajukan keberatan. Seperti di Sumatera Selatan, ada keberatan dari saksi Paslon 03 yang menyebut Pilpres 2024 telah merusak demokrasi karena sejumlah pelanggaran seperti keterlibatan aparat serta penyalahgunaan bantuan sosial. Di Lampung pun saksi Paslon 01 menyatakan penolakan untuk menandatangani hasil pemilu terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilu. Selain pemilu presiden, pemilu legislatif juga dipermasalahkan saksi partai dalam pleno KPU daerah Lampung. Setidaknya saksi Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa meminta tunda penghitungan suara. Mereka menilai ada penggelembungan suara dalam rekapitulasi di tiap tingkatan. Belum lagi di awal pleno KPU Lampung, Bawaslu setempat yang mengawasi jalannya pleno meminta penghitungan ulang 400-an hasil plano tingkat kecamatan dan kabupaten. Menurut Bawaslu ada 499 rekomendasi untuk menghitung ulang dan membuka C hasil pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten. Perinciannya ada 148 TPS yang dilakukan penghitungan ulang dan ada 351 TPS yang membuka C hasil atau C kertas plano untuk mencocokkan hasil suara. Hal itu bisa menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan sengaja ataupun tidak oleh penyelenggara, sehingga akan berakibat turunnya kualitas pemilu yang digelar dan tidak sesuai azasnya, yakni jujur dan adil. Sehingga sudah saatnya evaluasi terkait penyelenggaraan pemilu harus dilakukan baik secara hukum, yakni melalui MK, ataupun secara politik melalui pengajuan hak angket dalam sidang paripurna DPR untuk menyikapinya. Publik berharap suara yang mereka berikan untuk calon pemimpin mereka benar-benar berguna dalam kehidupan berbangsa dan sesuai dengan konstitusi. Jangan sampai politik bangsa dilaksanakan tidak sesuai koridor yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan aturan perundangan lainnya. Dan pada akhirnya publik jenuh untuk berkontribusi pada setiap program yang dilaksanakan pemerintah, termasuk pemilu ke depannya.
Mbak Lulu, di tema tajuk kali ini kita akan membahas wujudkan politik konstitusional. Nah, sebenarnya apa Bang maksud dari tema tersebut? Ini terkait dengan ini ya, hasil pemilihan umum yang kemarin ya, baik yang presiden maupun legislatif ya. Kita tahu bahwa banyak juga dari ini ya, tim-tim kampanye dari kubu-kubu paslon ya, yang tidak ini ya menolak ya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, termasuk juga para calon-calon anggota legislatif ya. Mereka tidak puas. Menilai ya, tidak puas dengan hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan ya oleh KPU ya, baik di tingkat mulai dari tingkat bawah sampai tingkat ke provinsi ya. Dan kemarin juga di Lampung juga ada beberapa pasangan yang emang menolak untuk menandatangani hasil pleno ya, rekapitulasi penghitungan suara ya, khususnya dari 01 dan 03 ya. Begitu juga ada dari anggota dari partai ya, yang untuk calon legislatif yang dari Golkar sama PKB. Ya, yang menolak untuk mengakui ya atau menandatangani hasil penghitungan suara. Artinya itu salah satu bentuk kekecewaan partai terhadap penyelenggara atau seperti apa itu? Ya betul ya, karena mereka menilai bahwa pemilu 2024 ini terjadi banyak kecurangan ya, dan itu sudah mereka ini dengan ini ya terstruktur, sistematis ya, dan masif ya yang dilakukan oleh salah satu ini ya pasangan ya, dan ini menimbulkan ketidakpuasan di lawan-lawan politik mereka ya. Betul. Dan itu menjadikan mereka berusaha ya untuk bisa melawan ya, melawan apa yang sudah terjadi, sehingga mereka juga akan membawa hasil-hasil ini ke ranah-ranah yang lebih nanti ya, yang baik di tingkat di hukum ataupun di tingkat politik ya. Nah, dengan penolakan tadi saksi dari partai untuk menolak hasil paslon ini juga apakah mempengaruhi dari hasil pemilu atau pemilu ini tetap berjalan? Seperti apa Bang? Mungkin enggak terlalu tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara ya, tapi setidaknya upaya-upaya yang dilakukan itu untuk lebih memperbaiki ya sistem dari politik di Indonesia ya, khususnya dalam hal pemilihan umum ya. Karena ini juga udah sesuai dengan ini juga udah ada ini ya, asas-asas di pemilu ya, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, bahwa pemilu itu harus ini ya luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ya, dan itu harus dipegang oleh semua pihak ya, termasuk dari penyelenggara maupun dari pemilih itu sendiri ya. Itu yang menjadi landasan bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus benar-benar ini ya, luber dan jurdil itu. Oke, baik Bang Lulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya.
Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Mbak Lulu tadi sempat disampaikan bahwa banyak penolakan atau pelanggaran pemilu pada penyelenggaraan pemilu tahun ini. Nah, kalau dari pengawasan sendiri Bang, baik dari Bawaslu maupun dari Panwas sendiri, ini seperti apa Bang untuk mengawasi jalannya pemilu ini? Ya, seperti di Lampung juga ada ya, bahwa merekomendasikan bahwa Bawaslu menemukan adanya sekitar 400 ya tempat ya untuk rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang ya. Dan itu juga harusnya menjadi sebuah masukan ya bagi penyelenggara khususnya KPU ya untuk melakukan penghitungan ulang. Tapi kita ketahui bahwa penghitungan ulang emang ada beberapa yang dilakukan ya. Ada juga sebagian yang emang mungkin nggak dilakukan ya. Tapi itu juga tidak mempengaruhi karena emang KPU juga memiliki pegangan ya sehingga mereka juga tetap berjalan melakukan penghitungan suara ya, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Dan juga kemarin juga udah diserahkan ke tingkat nasional ya bahwa hasil dari penghitungan suara di tingkat provinsi. Nah, kalau secara umum untuk pelaksanaan pemilu di Lampung menurut Bang Lulu seperti apa? Karena kan kita lihat banyak daerah lain gitu sampai penolakannya lebih ekstrim dari ya emang hampir sama ya, karena ini juga kita ketahui bahwa untuk pemilu yang 2024 ini ya sangat kompleks ya. Betul. Karena kita memilih ada 5 ya. Selain Pilpres ada DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 1, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ya. Betul. Dan itu membutuhkan tenaga ekstra ya dari semua penyelenggara pemilu ya, sehingga ada terjadinya hal-hal yang emang di luar aturan itu banyak terjadi ya, sehingga ini menimbulkan ketidakpuasan ya di sebagian peserta pemilu itu sendiri ya, sehingga mereka banyak yang menolak ya. Kemudian bagi yang menolak ini nanti muaranya kemana Bang untuk laporannya sendiri? Untuk yang sekarang ya yang hangat-hangatnya ya, bahwa untuk dari sisi politiknya khususnya dari ini ya pendukung dari 0103 itu menggaungkan untuk hak angket di DPR ya. Dan ini mungkin masih terus berjalan ya di tingkat pusat, walaupun ada kemarin juga sempat tidak ditanggapin di sidang ya. Tapi mereka tetap berkukuh untuk melaksanakan hak angket itu dapat terlaksana ya. Selain itu dari sisi hukum juga bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ya untuk menggugat pemilu tahun 2024 ini karena terjadinya banyak kecurangan itu ya, sehingga ini kita harapkan bahwa nantinya juga pemilu kita ke depannya bisa lebih baik lagi ya, sehingga benar-benar pemilu dapat berlangsung dengan luber dan jurdil. Nah, kalau sekarang ini Bang, pemilu kan meskipun banyak penolakan tapi kan tetap berjalan gitu prosesnya. Betul. Baik sekarang di tingkat pusat. Nah, ini apakah tidak mempengaruhi nanti dari hasil dari keputusan KPU RI sendiri gitu? Tidak ya, karena ini nanti juga sekitar tanggal 18/20 ya hasil diumumkan ya, hasil penghitungan suara di tingkat nasional ya. Dan itu juga nanti kita ketahui bahwa hak angket dan laporan ke Mahkamah Konstitusi kan masih tetap ini ya dalam proses ya, karena mereka juga para pasangan calon juga masih menunggu ya hasil nanti di hasil akhir ya dari KPU ya, dari hasil penghitungan real count-nya ya. Jadi tetap masih kita bisa, mungkin dari kita tahu sendiri bahwa di politik itu setiap waktu bisa berubah ya, sehingga kita mungkin setelah penghitungan terakhir ya di KPU ya, mungkin ada langkah-langkah selanjutnya dari para partai-partai pendukung dan khususnya di 0103 ya untuk menanggapi tentang hasil penghitungan suara dari KPU itu. Andaikan misalnya juga tetap laporan hak angketnya ditolak maupun dari MM juga ditolak, artinya masyarakat juga tetap harus menerima hasil harus menerima dari hasil ya, mau nggak mau ya kita, karena itu juga merupakan sudah menjadi sebuah keputusan ya dari KPU ya, dan itu mungkin
tidak bisa kita ini ya pungkiri ya, itulah hasil dari pemilihan umum 2024 ini ya, walaupun di tengah banyaknya dinamika ini ya, apa kecurangan atau ini ya yang terstruktur masif ini ya, sehingga masyarakat juga harus mau nggak mau mengikuti apa hasil dari keputusan KPU. Gitu. Artinya cita-cita masyarakat Indonesia yang mewujudkan jujur dan adil luber tadi juga bisa dibilang belum terwujud begitu, Pak? Betul, ini menjadi tantangan ya untuk ke depannya bagi khususnya pada elit-elit politik untuk lebih mengusahakan lagi ya agar ke depannya bahwa pemilu yang akan diadakan di Indonesia itu bisa berlangsung sesuai dengan ini ya, peraturan yang ada ya, bahwa harus luber, jujur, harus luber dan jurdil ya, sehingga dapat berjalan dengan baik ya, tanpa adanya nanti apa kecurangan-kecurangan ataupun hasil-hasil yang memang tidak memuaskan bagi para peserta ya, khususnya karena adanya kecurangan ya. Kita berharap bahwa nantinya apa pemilu itu berjalan dengan bersih ya, dan terlaksana dengan sukses. Kalau menurut Bang Lulu sendiri atau pandangan Bang Lulu, paling banyak kecurangan itu dalam hal apa, Bang? Ataukah ada penggelembungan suaranya atau money politik atau salah satunya dari penggelembungan suara ya. Terus ada juga kita ketahui bahwa adanya apa serangan-serangan pajar ya, yang kita juga banyak kita ketahui, kita dengar ya, bahwa banyak juga yang mereka melakukan hal-hal yang emang sebenarnya dilarang ya, apa tabu ya untuk dilakukan ya, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut sehingga mengundang apa ketidakpuasan ya dari lawan-lawan politiknya ya, dan itu harusnya emang benar-benar tidak terjadi ya, karena udah ada undang-undang juga yang mengatur bahwa hal itu juga akan bisa menimbulkan apa ya efeknya ke pidana ya, sehingga itu juga harus benar-benar, dan masyarakat juga harus lebih ini ya mendapatkan pendidikan soal politik ya, sehingga mereka juga tidak bisa dengan gampangnya ya misalnya dibeli ya suara mereka untuk memilih salah satu pasangan atau calon legislatif ya. Artinya juga perlu peran semua pihak unsur ya, Bang. Betul. Tidak hanya penyelenggara ataupun pengawas dari Bawaslu sendiri, tapi juga dari masyarakat sendiri juga, ya, Bang. Iya. Ya makanya perlu juga bahwa apa pendidikan politik ke masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan ya, sehingga masyarakat juga memiliki kesadaran untuk lebih bertanggung jawab ya atas suara yang mereka salurkan ya, mereka salurkan pada saat pencoblosan. Gitu. Artinya semoga momen pemilu yang setiap 3-5 tahun sekali ini benar-benar berjalan sesuai dengan harapan begitu ya, betul, Bang? Betul, dan itu menjadi sebuah tantangan ya, tantangan yang harus emang benar-benar harus dilakukan oleh khususnya para wakil rakyat nanti yang duduk di dewan ya, untuk bisa apa merevisi atau memperbaiki sistem dari pemilu di Indonesia ini ya, sehingga benar-benar bahwa apa yang luber dan jurdil itu benar-benar dapat terlaksana ya, dan ini juga bisa menjadikan sebuah apa pemilu yang benar-benar bersih dan demokrasi Indonesia dapat berjalan sesuai dengan realnya. Oke, baik Bang Lulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Monitor TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel
TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya warga Suwoh desak tim Satgas serius tangani harimau pemangsa warga. Anggota DPRD Lampung Barat minta harimau di TNBBS ditembak. 2 kasus kekerasan seksual di Mesuji berakhir damai. Warga Ganjar Asri keluhkan pengangkutan sampah yang macet. Terakhir, kolaborasi jaga stabilitas harga bahan pangan di bulan Ramadan. Alulu, apa yang menarik di lampos.co? Ya, ini kita angkat ini ya, yang kolaborasi tentang penanganan harga kebutuhan pangan. Ini terkait dengan bulan Ramadan ini ya, kan biasanya kita tahu bahwa selama Ramadan ini mendekati hari-hari besar keagamaan itu harga-harga naik ya. Betul. Semua harga kebutuhan pokok, dan ini membuat ibu rumah tangga pada menjerit ya. Betul sekali. Dan itu harus menjadi sebuah perhatian ya, tidak bagi pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi ya agar kenaikan harga tidak terus berlangsung ya, karena kita juga baru memasuki ya, ini bulan Ramadan ya. Kita masih ada sekitar sebulan dan nanti juga kita memasuki Idul Fitri ya. Dan biasanya harga juga udah menjadi sebuah rutinitas ya. Jadi tiap tahun bahwa apalagi nanti menjelang Idul Fitri juga harga bisa naik kembali ya, sehingga harus diantisipasi sejak sekarang ini ya oleh pemerintah melalui tim pengendali inflasi daerah ya, dan mereka harus terus berupaya ya agar melakukan upaya-upaya untuk bisa menstabilkan harga ya dengan yang bisa dijangkau oleh masyarakat ya. Dan itu juga perlu, dalam melakukan ini perlu kolaborasi ya, bukan hanya pemerintah daerah juga tapi dengan dari pihak terkait ya. Dan ini sehingga nantinya harga-harga ini bisa kembali normal ya, dan tidak terjadi lagi kenaikan yang bisa mencekik masyarakat ya, khususnya di tengah kesulitan masyarakat. Jangan sampai harga-harga terus melambung tinggi ya. Mungkin dari upaya pemerintah sendiri apa yang sudah dilakukan ini untuk menjaga stabilitas harga pangan ini? Ya, salah satunya ada beberapa ya yang dilakukan oleh pemerintah ya, seperti misalkan pasar murah ya, atau dengan menggelontorkan khususnya kemarin beras ya dari Bulog ya, dan stok cadangan mereka dan menggelontorkan ke pasar-pasar ya. Namun itu juga untuk pasar murah juga kita harus ini ya, memperhatikan ya bahwa pemerintah melakukan itu, menggelar pasar murah itu khusus untuk masyarakat miskin ya. Tapi itu juga harus pemerintah juga harus lebih harus lebih teliti ya dalam pelaksanaan pasar murah ini. Jangan sampai orang-orang yang emang menengah ke atas ikut menikmati ya, tapi pasar murah itu emang dikhususkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Oke. Baik, Mbak Lulu, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, konflik satwa dan manusia. Operasi pasar murah mengakses semua masyarakat, tidak hanya masyarakat miskin. Sikap dan putusan resmi KPU atas ramainya penolakan dari partai politik. Dan terakhir, kasus korupsi jerat 601 kepala daerah. Nah, apa Bang Lulu yang menarik di lampungpos.id? Untuk ini ya, kita yang angkat itu terkait dengan konflik antara manusia dan satwa ya, khususnya yang terjadi di Suwoh ya. Karena selama ini bahwa daerah Suwoh ini yang berada di Lampung Barat ini, kita sering mendengar ya adanya konflik antara manusia ya, khususnya seperti sama gajah, dan baru-baru ini dengan harimau ya. Dan ini juga sudah menimbulkan korban, dan itu juga menjadi sebuah hal yang harus benar-benar diperhatikan ya, karena ini juga menyangkut kelangsungan hidup manusia ya, dan hewan itu sendiri ya, sehingga semua pihak terkait ya perlu terjun langsung untuk bisa mengatasi permasalahan ini dan mencari
duduk bersama untuk mencari solusi terbaik ya. Betul. Bagi kedua pihak ya. Baik antara manusia maupun Betul, dengan sama hewannya. satwanya. Iya betul, karena ini juga kita ketahui bahwa hewannya juga ya, gajah dan harimau juga menjadi salah satu hewan yang dilindungi ya, betul. sehingga perlu penanganannya secara tepat ya, jangan hanya sembarangan ya. Gitu. Oke, baik Mbak Lulu, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id yang pertama. Ariana Grande memukau di karpet merah Piala Oscar setelah 4 tahun absen. Jason Ranti meluncurkan single baru, Hari-Hari Musik yang Menyentuh Hati. Komedian Tukul Arwana masih perawatan di rumahnya. Putri Aryani rilis lagu terinspirasi dari surat Al-Quran. Dan terakhir, Ben Kodir rilis lagu terbaru, Aku Butuh Dia. Nih, baik Bang Lulu, apa ini Bang yang menarik di sai100fm.id ini? Yang ini ya, Ariana Grande ya, ini menjadi apa, dia kembali lagi ke Grammy Award ya, yang 2024 ya, di Los Angeles, yang Grammy ke-96 ya. Setelah dia kemarin terakhir tahun 2020 ya, dia ikut juga hadir di Grammy Award, dan ini menjadi ajang comeback dia ya ke Grammy Award 2024 ya. Dia sebagai emang dia bisa dibilang multi talent ya. Betul. Sebagai artis, Pelaku peran juga, dan jadi sebagai seorang penyanyi ya. Dan ini tentunya memberikan sebuah apa ya, surprise ya bagi para penggemarnya ya. Dia bisa hadir di Grammy kali ini ya. Dan mereka juga, bahwa para penggemarnya juga sedang menunggu tentang album dia ya, dan peran-peran dia di film-film yang emang dia ini ya, yang dia perankan ya. Dan itu menjadi sebuah kesempatan bagi dia juga untuk lebih membuka kepada para penggemarnya di Grammy Award bahwa dia selama ini memang masih eksis ya di dunia yang dia geluti selama ini. Dia. Artinya di Grammy Award ini juga apresiasi bukan hanya untuk Ariana Grande ya, tapi juga untuk penontonnya, begitu ya Bang? Betul, dan ini juga menjadi sebuah ajang ini ya, penghargaan ya bagi film-film terbaik, dan di situ juga dia sebagai seorang artis peran juga memberikan dia sebuah sensasi atau ini ya, bagi dia bisa diundang di sebuah ajang yang emang yang rutin dilakukan dan bergengsi ya, yang selalu dilakukan tiap tahun, karena tidak semua artis atau ini yang bisa diundang ya di acara semega Grammy Award ini ya. Oke, Mbak Lulu, terima kasih sudah hadir di Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampus.co, lampungpos.id, dan dengarkan sai100fm, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.